Maha besar Tuhan yang telah memberikan negara kita sumber daya alam yang melimpah, sehingga makanan dapat dengan mudah kamu temukan. Masih ingatkah kamu bahwa makanan diperlukan oleh tubuh untuk memasok energi, untuk berjalan, belajar, dan berolahraga? Kita perlu energi. Makanan masuk ke dalam tubuh untuk dicerna. Bagaimana makanan dicerna di dalam tubuhmu? Organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video berikut ini. Jangan lupa di-subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat IPA semua, bertemu lagi dengan Ibu Tuti dalam pelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia kelas 8. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah kalian menonton video ini, kalian dapat menyebutkan organ-organ pada sistem pencernaan manusia, menjelaskan keterkaitan struktur organ sistem pencernaan dan fungsinya, menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. Kita masuk ke pembahasan struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Pencernaan makanan terbagi menjadi dua, pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Sedangkan pencernaan kimiawi ketika terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Masuk ke organ pencernaan makanan. Organ pencernaan terbagi menjadi dua, organ utama disebut juga saluran pencernaan dan organ tambahan yaitu berupa kelenjar pencernaan. Organ utama terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Organ tambahan atau kelenjar pencernaan berupa hati, kantung empedu, dan pankreas. Kita bahas yang pertama, organ pencernaan utama. Organ pencernaan utama terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Atau organ pencernaan pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Di dalam mulut terjadi dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis oleh gigi, di mana makanan dikunyah dan dihancurkan menjadi lebih kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase atau petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase ini berfungsi memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Dapat dilihat di gambar, di situ ada bagian-bagian dari mulut ya.
Organ yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau paring, yang di pangkalnya terdapat epiglotis yang berfungsi menutup ujung saluran pernapasan agar makanan tidak masuk. Nah, setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus di mana ada otot kerongkongan yang berkontraksi menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Organ yang ketiga adalah lambung. Nah, ini adalah posisi lambung di dalam tubuh kita. Di dalam lambung terjadi dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh otot lambung yang berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus. Pencernaan kimiawi terjadi karena adanya getah lambung yang mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan memecah protein menjadi pepton. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Ya, jadi di sini bolus akan menjadi kekuningan yang disebut dengan kimus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke usus 12 jari. Ya, jadi di lambung ini terjadi paling lama penyimpanan makanan kurang lebih selama 2-5 jam. Organ yang keempat adalah usus halus. Nah, inilah organ usus halus dan letaknya di dalam tubuh. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Pada duodenum atau usus 12 jari terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Cairan pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan bekerja mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa, dan tripsin akan mengubah protein menjadi polipeptida. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum untuk dicerna secara kimiawi. Lalu di ileum atau usus penyerapan terjadi penyerapan sari-sari makanan, di mana struktur usus memiliki lipatan-lipatan yang disebut villi atau jonjot usus. Semakin banyak villi, maka akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga semakin aktif. Lipatan-lipatan atau villi ini di bagian luar maupun bagian dalam fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan. Organ yang kelima adalah usus besar. Nah, ini adalah posisi usus besar, di mana usus besar ini memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Nah, usus besar terdiri atas kolon ascendens naik, kolon transversum mendatar, dan kolon descendens menurun, dan berakhir pada anus. Pada usus besar, berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan dan membusukkan sisa makanan. Proses pembusukan makanan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Pada usus besar ada umbai cacing atau appendix. Ya, appendix ini biasanya berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas.
Dan di sini terdapat usus buntu yang bisa meradang ketika tertimbun atau terinfeksi kuman. Pada usus besar, ujungnya adalah rektum. Nah, rektum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Nah, sedangkan paling ujung dari sistem pencernaan adalah anus. Nah, anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Kita beralih ke organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan yang membantu mencerna makanan secara kimiawi dengan menghasilkan enzim-enzim. Terdapat 3 organ pencernaan tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Kita bahas yang pertama, hati. Ini adalah gambar hati dan posisi hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Fungsi hati diantaranya berperan dalam proses detoksifikasi atau menetralisir zat beracun, sebagai tempat penyimpanan zat besi dan vitamin A, D, E, K, dan B12. Juga berfungsi menjaga keseimbangan kadar gula dalam darah. Hati juga mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa, serta mengatur kadar kolesterol dalam darah, mengeluarkan getah empedu yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Kelenjar pencernaan yang kedua adalah kantong empedu. Kantong empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati, dan warna dari getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Nah, bilirubin itu sendiri merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Fungsi getah empedu yaitu berperan dalam mengemulsi lemak. Kelenjar pencernaan yang ketiga adalah pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Pada pankreas terdapat cairan pankreas yang masuk ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Nah, getah pankreas ini mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim seperti enzim amilase untuk pemecahan karbohidrat, enzim tripsin untuk pemecahan protein, dan enzim lipase untuk pemecahan lemak. Selain itu, pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang dapat disimpan dalam hati. Jika terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes atau kencing manis. Nah, ternyata di dalam tubuh kita terdiri atas berbagai macam organ yang saling berhubungan dan saling mendukung dalam mencerna makanan. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan kita ya. Demikian pembahasan materi kali ini, semoga dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang positif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.